Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu, dari dua hal ini ada sebuah rangkupan yang merupakan amanat dari almarhum Panglima Besar Sudirman. Beliau mengatakan, kamu hanya bisa menang kalau kamu kuat. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu bersatu. Dan kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu harus menghidupkan semangat silaturahmi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan manusia, sejarah berulang, musim berganti, isi dunia itu ke itu saja. Dulu, ribuan tahun yang silam, ada seorang yang gagah perkasa, 400 tahun berkuasa di atas dunia, dari timur dan barat di bawah tapak kakinya. Sampai-sampai dia berkata, "Ailahun ghairi?" Adakah Tuhan selain aku? Dia tidak menantang Tuhan, tapi dia berkata, adakah Tuhan selain aku? Allah menghinakan dia dengan cara yang paling hina. Tiba-tiba kepalanya sakit luar biasa karena seekor nyamuk masuk ke dalam lubang hidungnya. Dia pukulkan kepalanya ke dinding, ke tiang, sakitnya semakin parah. Akhirnya dia ambil palu godam, dia pukul kepalanya, sakit itu tidak hilang, nyawanya lah yang melayang. Akhirnya dia mati. Namrus namanya, Nebukadnezar kata mereka. Dia tertulis sebagai sejarah manusia yang mati dalam setetes madu kekuasaan. Hari berganti, musim berubah, perbuatan yang sama diikuti lagi dari belahan dunia. Afrika Utara, Mesir, negeri itu bernama, lagi-lagi menantang, mana Tuhan? Yudzabbihuna abna'ahum, anak laki-laki dia sembelih, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dia biarkan hidup. Apa yang terjadi? Akhirnya dia pun mati juga dalam setetes madu kekuasaan. Fir'aun, dia berkata, hari berganti, musim berubah, manusia tak mengambil pelajaran. Itu juga yang terjadi. Sesungguhnya memang layak dia disebut sebagai manusia. Diambil dari kata nasya, lupa, tak ingat dari mana dia datang. Dia diciptakan mimmaniyyin yumna, dari air yang hina. Setelah itu dia tegak merangkak, lemah, pandangan matanya sejengkal, kakinya bergetar, merangkak dia jatuh, tegak dia sempoyongan. Tapi begitu dia mulai bertenaga, dia angkuh dan sombong, padahal dia hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi angkuhnya luar biasa. Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdih. Ketika petir menggelegar, manusia berkata, Maha suci Allah, yang planet-planet pun bertasbih mengagungkannya. Malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami akan mengagungkanmu, kami akan memuliakanmu, kami akan mensucikanmu. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu, kamu tak tahu. Biarlah ini menjadi rahasiaku. Makhluk itu pun diciptakan, makhluk yang amat sombong, angkuh dan luar biasa. Padahal dia hanya kecil, tak punya apa-apa. Dia tegak berdiri, padahal terdiri dari tulang belulang, daging, lemak, sumsum, kuku, bulu, otak. Jantungnya berdetak karena kudrat dan iradat Allah.
nafasnya berhembus karena pinjaman paru-paru dari Allah. Dia bisa tegak berdiri karena otaknya stabil. Sedikit saja demam panas, dia langsung terbaring kaku. Tapi memang manusia angkuh dan sombong. Akhirnya dia berjalan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kenapa dia tidak sanggup untuk membinasakan aku? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului murkaku. Azizun, Allah maha perkasa. Ghafur, tapi dia juga maha pengampun. Dibiarkannya makhluk yang sombong itu berjalan di atas muka buminya, menghirup udara miliknya, menghembuskan napas dengan paru-paru ciptaannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Semua dia pinjamkan. Tapi manusia yang angkuh, yang sombong, yang merasa diri besar, takabur, tak pernah sadar akan itu semua. Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, ditarik, disentapkan dalam satu tarikan, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, dengan wajah yang bermacam ragam, ekspresi kesakitan dan penuh penderitaan. Lalu kemudian rohnya keluar dari jasad. Semua malaikat-malaikat mencium bau busuk. Mereka bertanya, siapa dia? Dia adalah fulan, anak fulan, anak fulan. Ibunya menyesal melahirkannya, ayahnya menyesal menjadi ayahnya, datuk nenek moyangnya disebut namanya. Apa mau dikata? Penyesalan tak lagi bermakna.